Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jokes Kripto dan Saham. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang Bitcoin ya. Wah, ini gila banget sih, ini dari kemarin harganya turun banget gitu ya. Apakah ini akan lanjut untuk mengalami penurunan yang bisa dibilang ngedam ya, bisa dibilang ini sebuah tragedi yang nggak akan terlupakan sepanjang sejarah. Tapi ini masih rencana aja ya, maksudnya ini masih rencana dari beberapa whales aja gitu. Karena ya nanti kita bisa baca sama-sama ya beberapa newsnya juga, apa sih penyebabnya Bitcoin turun gitu. Nah, tapi sebelum teman-teman lanjut untuk nonton videonya, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, untuk teman-teman yang mau cari rekomendasi koin, kalian bisa dong tonton koin-koin yang ada di channelku ini ya, di sini. Nah, ini semuanya rekomendasi banget untuk kalian beli ya. Jadi silahkan kalian cobain untuk pantau-pantau aja. Nah, di sini untuk harga Bitcoin sendiri ya, kita pakai time frame daily-nya ya. Di sini ada, kalian bisa lihat sendiri ada di harga kurang lebih ya, ini harga-harga yang sangat mengerikan gitu ya. Nah, sekarang dia ada di demand-nya. Nah, jadi ini adalah area yang kuat kalau untuk Bitcoin mengalami penurunan. Nanti kita akan lihat beberapa potensi turun dan potensi naiknya. Nah, sekarang di sini kita lihat yang IDR-nya dulu. Yang IDR-nya sekarang ada di Rp400.591.000. Nah, jadi ada beberapa news yang nanti kita bisa baca. Nah, jadi dari Crypto Fear and Greed-nya di sini 37. Ingat rumusnya teman-teman, kalau misalnya Crypto Fear and Greed-nya itu ke area sebelah kiri, teman-teman mungkin bisa aja beli. Nah, tapi begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya Fear and Greed-nya itu ke kanan, teman-teman bisa nanti jual untuk yang sell, ataupun juga kalau di future itu bisa kalian nge-short dari yang atas. Nah, pokoknya di sini jangan takut ya, apalagi nanti kalau Fear and Greed-nya bisa sampai ke area 10 ataupun berapapun itu, kalian bisa langsung beli aja gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah takut sama market. Ini untuk yang jangka panjang dan untuk yang di spot gitu ya, atau di spot gitu. Nah, di sini kita coba untuk lihat lagi dari Crypto Bubbles ya teman-teman. Dari Crypto Bubbles secara market cap daily-nya, kalian bisa lihat sendiri. Secara market cap daily-nya Bitcoin turun 0,01%. Nah, jadi di sini teman-teman, dari 0,01% ini ya Ethereum juga 1,8% ya teman-teman ya. Ini ada banyak sekali. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya bisa lihat yang merah-merah semua tuh. Oke, kita lihat dulu guys. Untuk weekly, wah ini kalau weekly Bitcoin turun 10% ya guys ya, gila sih. Kalau weekly turun 10% ini juga lumayan mengerikan. Oke, untuk ini cukup lah ya menggambarkan keadaan market sekarang. Untuk news mungkin hari ini nggak ada lah yang begitu kuat banget ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri ini masih ada yang medium doang sih, nggak ada yang sampai high banget. Tapi kalau besok, ntar kita lihat dulu yang besok apakah ada. Nah, ini dia, kalian bisa lihat nih dari Jackson Hole Symposium. Nah, ini jam 7 berarti di sini 20.44 ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini sangat diwaspadai sekali teman-teman. Terus mana lagi yang hack? Itu satu tadi. Nah, ini dia, ini 19.30. Ini durable goods order dari yang bulan Juli, MOM. Oke, jadi di sini cukup lah ya kalau untuk gambaran seperti itu. Oke, di sini kita lihat beberapa news. Yang pertama dari Bitcoin Magazine gitu ya. Dari Bitcoin Magazine kita lihat. Oke, jadi ini adalah salah seorang kandidat presiden Amerika Serikat, teman-teman. Ya, kalian kalau
tahu dia ini seorang yang bisa dibilang pro lah terhadap Bitcoin, teman-teman. Ini apalagi nih? Nah, ini dia. Ini kita lihat. Pendiri raksasa media Barstool Sport mengatakan perusahaan akan pasti menambahkan Bitcoin. Wow, ini semakin banyak ya orang yang akan mengakuisisi Bitcoin. Nah, jadi sebenarnya kalau udah kayak gini, ini menjadi pertanda baik, teman-teman ya. Tanda baik itu maksudnya kalian itu bisa menambah Bitcoin kalian juga. Karena kita ini hanya sebagian kecil. Ya nggak tahu kalian ya. Kalau aku cuma sebagian kecil, ya dibandingkan sama kayak ini ya, kayak Wells yang ada banyak lah gitu. Intinya kita ini cuma sebagian kecil begitu. Kita lihat dulu nih kandidat presiden. Wah, ini lagi kandidatnya lagi banyak kali ya. Nah, Francis Suarez mengatakan dia berpotensi mengambil gajinya di Bitcoin jika terpilih. Nah, ini ya, memang sangat mengerikan ya, geng ya. Nah, karena itu tadi dia coba untuk membuat sebuah kayak ini kampanye nggak ya jatuhnya. Jadi kayak kampanye gitu. Terus dalam kampanyenya itu dia mengatakan bahwasanya ya inilah Bitcoin bakalan aku ambil gitu. Dan intinya ini adalah nilai positif untuk Bitcoin, sehingga teman-teman semuanya kalau misalnya melihat dari perkembangan di dunia gitu ya, apakah Bitcoin masih laku? Tentu saja Bitcoin masih laku dan sangat-sangat laku. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman ya, namanya juga ini cryptocurrency, itu udah diingatin yaitu adalah harganya fluktuatif. Jadi nggak usah langsung semua harta benda kalian itu dijual dan dialihkan ke kripto, jangan ya, karena nantinya bakalan berabe gitu. Nah, jadi ini hanyalah beberapa berita gitu ya. Oke, next di sini kita lihat dulu lah untuk ini. Ya, sebenarnya aku udah gambarin sih teman-teman. Ini udah aku gambarin sih. Nah, ini ada double top teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya bisa dibilang double top. Nah, terus ya ini double top dan dia juga kalian bisa lihat juga di sini. Sebenarnya aduh pusing banget ya. Ini kita lihat aja ya. Nanti kalau misalnya dia udah menyentuh harga sini, kita akan lihat apakah dari bond atau bahkan Bitcoin itu ini ya mengalami kelanjutan penurunan gitu. Nah, soalnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, ini di sinilah ya. Sini. Nah, ini kalau misalnya nanti dia udah turun dan di sini udah konfirmasi, maka dia akan melanjutkan penurunan. Dan ini penurunannya nggak main-main, teman-teman. Ini kalau misalnya nanti Bitcoin turun, ya, ini bisa mengalami penurunannya itu sampai kita lihat ya sama-sama. Mengalami penurunan, kita anggap aja segini ya, teman-teman ya. Kita anggap segini, ini 18% juga udah lumayan. Nah, jadi di sini bisa sampai ke area yang kita kasih garis ini, teman-teman ya. Nah, area 19.000 itu adalah area kita kasih garis warna kuning. Nah, ini adalah area yang sangat potensi untuk dicapai Bitcoin kalau nanti dia turun ya. Tapi kalau misalnya nanti dia mengalami rebound ataupun juga dia menunjukkan beberapa candle pembalikan arah, maka dia bisa melakukan kenaikan ataupun juga dia bisa melakukan kenaikan itu menjadi head and shoulder atau juga potensi untuk triple top. Nah, itu sangat bisa sekali. Namun kembali lagi kita akan tunggu aja konfirmasinya apakah dia mengalami rebound atau bahkan dia mencoba untuk mengalami penurunan yang langsung sangat dalam gitu ya. Nah, terus kalau misalnya digambarkan seperti ini sih harusnya dia udah breakdown nih teman-teman ya. Nah, ini harusnya udah turun aja langsung gitu. Kalau misalnya kita lihat dari moving average 200 juga dia sudah breakdown.
Terus juga dari moving average 50 juga sudah breakdown. Tinggal nunggu persilangan antara moving average 50 dan 200, sehingga ini kalau terjadi persilangan maka dia akan turun habis-habisan. Nggak kebayang ya kalau Bitcoin sampai 10.000 lagi. Oke, jadi gitu aja. Thank you udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.